Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah Latifah dengan NPM 231210460180. Di sini saya akan menceritakan sebuah fabel yang berjudul Gora si Gajah Sombong dan Pasukan Semut Pemberani. Yuk simak ceritanya. Di tengah hutan yang rimbun dan sejuk, hiduplah bermacam-macam hewan yang tinggal berdampingan. Ada rusa yang lincah berlari, kelinci yang suka melompat-lompat, burung kecil yang suka berkicau, dan juga banyak hewan lainnya. Dan di antara semua hewan itu ada satu yang paling besar dan paling dikenal seisi hutan. Namanya Gora. Gora adalah seekor gajah dengan tubuh sangat besar, gading panjang yang mengkilap, dan telinga lebar seperti kipas raksasa. Setiap kali Gora melangkah, tanah bergetar. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Dan semua hewan tahu bahwa sang gajah sedang lewat. Sayangnya, tubuh besar itu membuat Gora merasa paling hebat sendiri. Ia menjadi gajah yang sombong dan suka menindas hewan-hewan lain, tanpa peduli siapa yang dilukainya. Nah, tidak jauh dari sana, di bawah sebatang pohon besar yang teduh, hiduplah sebuah koloni semut yang rukun dan kompak. Mereka dipimpin oleh seorang pemimpin bijaksana bernama Ratu Semut. Setiap hari, ribuan semut bahu-membahu mencari makanan dan membangun sarang dengan penuh kerjasama. Tubuh mereka memang kecil, tetapi hati mereka besar karena selalu saling membantu. Dan dari semua hewan di hutan itu, koloni semut inilah yang paling sering menjadi sasaran keisengan Gora. Setiap kali berjalan, Gora tidak pernah memperhatikan siapa yang ada di sekitarnya. Ia sering mendorong rusa hingga tersungkur, mengusir kelinci dari tempat makan, bahkan merusak sarang burung tanpa merasa bersalah sedikit pun. Suatu hari, di pagi yang cerah, saat para semut sedang sibuk mengangkut remah-remah makanan menuju sarang, Gora datang sambil terkekeh. Hahaha, lihat makhluk-makhluk kecil itu. Kalian seperti debu di bawah kakiku. Ejeknya dengan suara yang menggelegar. Tanpa berpikir panjang, Gora menghentakkan kakinya tepat di jalan yang sedang dilalui para semut. Bruk, banyak terowongan hancur dan makanan yang susah payah mereka kumpulkan berhamburan ke segala arah. Para semut berlarian ketakutan. Tolong, tolong, jangan rusak sarang kami, teriak salah satu semut dengan suara gemetar. Namun Gora hanya tertawa semakin keras. Dia berkata, aku bebas berjalan kemana saja yang ku mau. Kalau kalian tidak ingin terinjak, ya pindah saja, katanya sambil melenggang pergi. Meninggalkan para semut yang sedih memandangi sarang mereka yang berantakan. Hari demi hari berlalu. Namun, bukannya berubah, Gora justru semakin semena-mena. Suatu siang, para semut berhasil mengumpulkan banyak biji-bijian sebagai persediaan untuk musim kemarau. Mereka bekerja sejak pagi tanpa henti, perlu membasahi tubuh mungil mereka demi memastikan seluruh koloni tidak kelaparan nanti. Tepat saat mereka hampir selesai menyimpan makanan itu, Gora kembali datang menghampiri. Lalu Gora berkata, apa yang sedang kalian lakukan? Tanyanya dengan nada mengejek. Kami sedang mengumpulkan makanan untuk masa depan, jawab seekor semut sambil terengah-engah. Gora tertawa terbahak-bahak. Hahaha, masa depan? Untuk makhluk kecil sekecil kalian? Lalu tanpa peringatan, ia menghentakkan kakinya sekuat tenaga ke tanah. Brak, brak, brak. Lalu gudang makanan yang para semut kumpulkan seketika runtuh. Biji-bijian yang dikumpulkan dengan susah payah berserakan kemana-mana, hancur dalam sekejap. Para semut terdiam, hati mereka remu melihat kerja kerasnya berhari-hari lenyap begitu saja. Lalu semut berkata, mengapa kau selalu mengganggu kami? Tanya seekor semut tua dengan suara lirih. Gora mengangkat belang lainnya dengan angkuh. Karena aku bisa.
Di hutan ini, yang kuat berhak melakukan apa saja. Lalu malam harinya, seluruh semut berkumpul dalam sebuah rapat besar di dalam sarang. Suasana hening dan tegang. Satu semut berkata, "Kita sudah terlalu lama bersabar," kata salah satu semut pekerja sambil mengepalkan kaki-kaki kecilnya. "Tapi tubuh kita sangat kecil dibandingkan Gora," jawab yang lain dengan ragu. Lalu, Ratu Semut berdiri tegak di hadapan seluruh koloninya. "Benar, tubuh kita kecil, namun kita memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Gora," katanya dengan tenang namun penuh keyakinan. "Apa itu?" tanya para semut serentak. Mata mereka berbinar penasaran. Lalu sang ratu menjawab, "Persatuan." Semua semut terdiam sejenak lalu mulai memikirkan dalam-dalam kata-kata sang ratu. Keesokan harinya, para semut mulai menyusun rencana dengan hati-hati. Mereka tidak ingin membalas dendam, namun mereka hanya ingin memberi pelajaran agar Gora berhenti menindas dan mengerti bagaimana rasanya menjadi pihak yang lemah. Ribuan semut lalu dibagi menjadi beberapa kelompok dengan tugas masing-masing. Kelompok pertama bertugas mengamati kemana saja Gora pergi, dan kelompok kedua mencari jalan-jalan yang biasa dilalui oleh Gora. Sedangkan kelompok tiga bersiap jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Lalu beberapa hari kemudian, kesempatan yang mereka tunggu sudah tiba. Gora sedang berjalan menuju sebuah kolam untuk minum. Ia melangkah dengan sombong tanpa memperhatikan sekelilingnya. Dadanya membusung penuh percaya diri. "Aku adalah hewan terkuat di hutan ini," katanya dengan bangga sambil mengibaskan belalainya. Dari balik semak-semak, para semut yang bersembunyi segera memberi tanda dengan berbisik cepat. Dia datang. Semua kelompok bersiap, tunggu aba-aba." Ketika Gora melewati sebuah jalanan sempit, tepat di tempat yang sudah direncanakan, ribuan semut keluar dari persembunyian mereka secara serentak. Mereka memanjat kaki Gora bersama-sama, secepat kilat, tanpa suara. Awalnya, Gora tidak menyadari apa yang terjadi. Namun, beberapa saat kemudian, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh merambat di kulitnya. Gora berkata, "Hah, apa ini?" gumamnya sambil menggoyangkan kakinya. Semakin lama, semakin banyak semut yang naik ke tubuh Gora. Aduh, gatal sekali," teriak Gora. Gora mengibaskan telinganya dan menggoyangkan tubuhnya sekuat tenaga. Tetapi jumlah semut terlalu banyak untuk diusir begitu saja. Ini semua semut bergerak bersama, memanjat ke punggung Gora, ke kaki Gora, bahkan ada yang masuk ke dalam belalai Gora. Gora mulai panik. Pergi dari tubuhku," teriaknya sekuat tenaga. Ia berlari ke sana kemari, ia berguling di tanah, ia menyiram tubuhnya dengan air kolam. Namun para semut tetap bertahan, tidak mau melepaskan diri. Untuk pertama kalinya dalam hidup Gora merasa benar-benar tidak berdaya. Rasa takut dan malu bercampur menjadi satu di dadanya. Ampun, hentikan," teriaknya. Suaranya kini sudah terdengar lirih, jauh berbeda dari biasanya. Namun, para semut tidak berhenti begitu saja. Mereka ingin Gora benar-benar memahami akibat dari perbuatannya selama ini. Hewan-hewan lain yang selama ini pernah ditindas oleh Gora ikut berkumpul dan menyaksikan kejadian itu dari kejauhan. Rusa berkata, "Sekarang dia tahu bagaimana rasanya menjadi korban," kata rusa pelan. Kelinci mengangguk setuju. Selama ini, dia tidak pernah memikirkan perasaan makhluk lain. Akhirnya, Gora kelelahan. Ia berlutut lemas di tanah. Tubuhnya gemetar dan kesombongan yang selama ini ia banggakan perlahan-lahan runtuh. Saat itulah, Ratu Semut maju ke depan berdiri tepat di hadapan wajah Gora yang tertunduk. "Gora, apakah sekarang kau mengerti sesuatu?" tanyanya dengan suara tenang. Gora menundukkan kepalanya dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, ia tidak memiliki jawaban. Dengan suara pelan dan bergetar, kemudian Gora berkata, "Aku mengerti sekarang." Ratu Semut menatapnya lekat-lekat. "Mengerti apa kamu?" Gora menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri.
Aku selalu merasa kuat karena tubuhku besar. Aku mengira makhluk kecil sepertimu tidak berarti apa-apa. Ia menunduk semakin dalam. Suaranya nyaris berbisik. Ternyata aku salah. Kalian memang kecil, tetapi ketika bersatu, kalian jauh lebih kuat daripada yang pernah kubayangkan. Para semut saling berpandangan terharu mendengar pengakuan itu. Gora melanjutkan dengan mata berkaca-kaca. Aku juga sadar bahwa aku telah menyakiti banyak hewan. Aku merusak sarang, menghancurkan makanan, dan membuat kalian menderita selama ini. Aku benar-benar menyesal. Sesal Gora. Ratu Semut menoleh ke arah pasukannya. Bagaimana menurut kalian? Para semut berdiskusi sejenak, lalu tidak lama kemudian mereka sepakat untuk memberikan Gora satu kesempatan untuk berubah. Kami memaafkanmu, kata Ratu Semut akhirnya. Tetapi mulai hari ini, gunakan kekuatanmu untuk membantu, bukan menindas, kata Ratu Semut. Gora mengangguk mantap, seolah berjanji bersungguh-sungguh dalam hatinya. Aku berjanji, katanya. Dan sejak hari itu, Gora benar-benar berubah. Ia membantu mengangkat batang kayu, lalu membantu kayu yang menghalangi jalan. Kami memaafkanmu, kata Ratu Semut akhirnya. Tetapi mulai hari ini, gunakan kekuatanmu untuk membantu, bukan menindas, kata Ratu Semut. Gora mengangguk mantap, seolah berjanji bersungguh-sungguh dalam hatinya. Aku berjanji, katanya. Dan sejak hari itu, Gora benar-benar berubah. Ia membantu mengangkat batang kayu, lalu membantu kayu yang menghalangi jalan. Ia menjaga hewan-hewan kecil dari bahaya. Ia bahkan membantu para semut memperbaiki sarang yang dulu pernah ia rusak sendiri. Gora tersenyum sambil berkata pelan, tidak ada makhluk yang terlalu kecil untuk dihargai. Pesan moral dari cerita ini adalah jangan pernah meremehkan orang hanya karena ukuran, kekuatan, atau kedudukannya. Persatuan dan kerjasama yang tulus dapat mengalahkan kesombongan sebesar apapun. Ya, itu saja akhir dari cerita saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.